Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Stephanie Berlian dari kelas 11 IPA 1. Berikut adalah video praktek tentang transport pasif, yaitu difusi dan osmosis. Sebelum memasuki video prakteknya, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif adalah proses perpindahan zat melalui membran permeabel dari lingkungan berkonsentrasi rendah ke lingkungan berkonsentrasi tinggi dengan menggunakan energi. Contohnya endositosis atau proses pengangkutan atau perpindahan molekul protein dari cairan di luar sel ke dalam sel. Terdapat dua jenis endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Yang kedua adalah eksositosis, proses keluarnya zat dari dalam sel ke luar sel. Selanjutnya, transport pasif adalah proses perpindahan zat melalui membran permeabel yang tidak memerlukan energi untuk perpindahannya. Contohnya itu proses difusi, yaitu proses bergeraknya molekul dari lingkungan konsentrasi lebih tinggi ke lingkungan berkonsentrasi lebih rendah, terjadi secara spontan. Kecepatan proses difusi molekul ada dalam melintasi membran sel bergantung pada perbedaan konsentrasi, ukuran molekul, muatan, daya larut partikel-partikel dalam lipid, dan suhu. Lalu, proses osmosis adalah proses perpindahan molekul dari lingkungan berkonsentrasi tinggi ke lingkungan berkonsentrasi rendah melalui membran semi permeabel hingga mencapai kondisi setimbang. Proses osmosis bersifat kualitatif, yaitu sangat tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Proses ini terjadi pada molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Silakan simak video berikut. Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktek video kali ini. Yang pertama ada 4 buah gelas, yang kedua ada pena, spidol dan penggaris, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada label nama, yang kelima ada garam 2 sendok makan, yang ketujuh ada 2 kantong teh, yang ke-8 ada kentang, yang ke-9 ada pisau, yang ke-10 ada sendok, yang ke-11 ada talenan, yang ke-12 ada air panas, yang ke-13 ada air biasa. Pertama-tama kupas dulu kentangnya hingga bersih. Setelah itu saya memotong kentangnya dengan ukuran panjang 4 cm dan lebarnya 1 cm. Saya memotongnya menjadi 2 balok. Setelah itu sediakan kertas label untuk memberi namakan kepada gelas-gelas yang akan diisi air. Setelah itu masukkan 2 sendok makan garam ke dalam gelas yang berlabel air garam. Setelah itu jangan lupa untuk mengaduk-aduknya. Terlihat air garam menjadi berwarna keruh daripada warna awalnya. Setelah itu masukkan 2 kantong teh tersebut ke dalam air panas dan air biasa. Lalu masukkan 2 kentang balok tersebut ke dalam air garam dan air biasa. Untuk mengingatkan bahwa 2 kantong teh tersebut termasuk proses difusi, sedangkan 2 balok kentang tersebut termasuk proses osmosis. Siapkan stopwatch dan atur durasinya hingga 15 menit. Lalu kita amati perubahannya setiap 3 menit sekali. Pada 3 menit pertama bisa dilihat perubahan-perubahan yang terjadi pada air di gelas tersebut. Untuk proses osmosis bisa kita lihat perubahannya pada menit ke-15. Lalu untuk proses difusinya bisa kita lihat bahwa air sudah berubah menjadi kemerah-merahan. Pada menit kedua kita bisa melihat perubahannya. Air panas menjadi kecoklat-coklatan, sedangkan air biasa menjadi kekuningan. Pada 3 menit ketiga bisa kita lihat bahwa air panas berwarnanya menjadi lebih gelap, sedangkan air biasa sedikit kemerahan. Pada menit keempat bisa kita lihat bahwa air panas menjadi warnanya coklat kemerahan, sedangkan air biasa menjadi kemerahan.
Pada 3 menit kelima kita bisa lihat bahwa air panas berwarna coklat tua sedangkan air biasa berwarna coklat muda. Dari sini kita bisa lihat bahwa proses difusi yang terjadi pada air panas mengalami perubahan yang cepat sedangkan pada air biasa mengalami perubahan yang lambat. Mari kita lihat perbedaan pada dua balok kentang ini setelah mengalami proses osmosis. Kentang yang dimasukkan ke dalam air garam mengalami perubahan ukuran, yaitu yang sebelumnya 4 cm menjadi 3,8 cm. Lalu untuk teksturnya itu menjadi lebih lentur dibandingkan pas awal sebelum dimasukkan ke dalam air garam. Lalu untuk kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa mengalami perubahan juga, yaitu yang sebelumnya ukurannya adalah 4 cm menjadi 3,9 cm. Lalu untuk teksturnya itu tetap keras seperti sebelumnya atau bahkan lebih keras daripada sebelum dimasukkan ke dalam air biasa. Sekian video dari saya, terima kasih. Bye bye.